Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Syaruni, NIM 2300511. Jadi di sini saya akan mempresentasikan project yang saya buat, yaitu berjudul desain fitur stories pada Instagram berdasarkan paradigma manipulasi langsung. Jadi yang pertama adalah daftar isi yang berisi latar belakang, yakni share Instagram, fitur stories. Yang kedua ada paradigma interaksi, yaitu 5 paradigma HJI pada stories. Dan ketiga, analisis pengguna, pengalaman positif negatif, identifikasi masalah, tiga masalah desain utama, solusi desain, identifikasi desain, prototipe, dan refleksi, sketsa, dan kesempatan. Kemudian ada yang pertama, latar belakang. Jadi Instagram ini diluncurkan pada 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Kemudian diakuisisi oleh Facebook atau Meta pada tahun 2012, yang mana pengguna semakin hari atau semakin lama semakin aktif, yakni lebih dari 2 miliar per bulan pengguna aktif. Kemudian fokus awal yakni berbagi foto dengan filter artistik, yang kemudian revolusi menjadi ke ada video, ada tag atau DM, ada stories, ada reels, dan lainnya banyak. Kemudian fitur yang saya tekankan ini fitur story ya. Jadi cerita atau fitur membuat cerita pada Instagram atau story. Fitur story ini diperkenalkan pada Agustus 2016 sebagai respon terhadap popularitas Snapchat. Jadi Snapchat itu adaptasi dari Snapchat, yang mana ada 500 juta pengguna Real Story sejak 2 tahun peluncuran. Kemudian 24 jam durasi tayang atau foto atau video sebelum menghilang otomatis. Jadi setelah buat story, maka setelah 24 jam maka story tersebut akan hilang otomatis. Kemudian 2016 tahun peluncuran fitur stories. Nah, kemudian yang selanjutnya ada manipulasi langsung atau kita bisa lihat detailnya interaksi gestur dalam story. Ketika kita melihat story, itu kan kita klik story tersebut, kemudian akan masuk ke story yang kita mau lihat orang tersebut. Kemudian itu bisa tab kanan, tab kiri, kita bisa geser untuk melihat story selanjutnya atau story sebelumnya. Kemudian ada tahan lama untuk menjeda story. Biasanya kita mau, misalkan story tersebut ada tulisan panjang atau ada informasi mengenai foto gambar yang kita butuh waktu untuk melihat tersebut, sehingga kita bisa hold tekan lama untuk menjeda sehingga durasi story tersebut tidak pause. Nah, kemudian ada swipe antara akun, itu ya yang tadi tap kanan, swipe kanan, swipe kiri, kita bisa melihat story orang lain. Nggak perlu keluar, klik sebelahnya, keluar, klik sebelahnya, tapi cukup swipe kiri, swipe kanan. Nah, kemudian ada oh ya, tap kanan ini melanjutkan ke story, itu seperti swipe ya, berarti sama fungsinya. Terus pinch to zoom, ini kita seperti memperbesar atau memperkecil gambar yang kita lihat. Bahkan ada gambar yang buat oleh story orang. Kemudian gambar itu terlalu kecil sehingga kita bisa zoom. Nah, itu bisa kita gerakkan gambarnya. Kemudian ada tagline, itu adalah uh, untuk kita menyukai postingan tersebut, story tersebut, dan akan muncul hati yang berwarna merah. Nah, kemudian ini berdasarkan pengalaman pengguna. Pertama ada beberapa ini pengalaman positif. Yang pertama ada kontrol intuitif, web lama ataupun semacamnya, itu sudah menjadi kebiasaan bagi pengguna. Jadi pengguna dapat mengatur sendiri kecepatan menonton, atau mau pause, atau mau langsung skip. Mereka bisa kontrol intuitif mereka sendiri. Kemudian ada kreativitas bebas. Yang kreativitas bebas ini mereka bisa memberikan kreativitas mereka. Ada stiker, ketika buat story itu ada stiker, ada filter, ada edit, sehingga nggak dibatasi oleh harus suatu foto mentah gitu kan. Jadi mereka bisa bebas. Kemudian yang ketiga ada interaksi sosial. Mereka bisa memberikan polling, bisa memberikan pertanyaan yang seperti saya katakan tadi. Bisa ada polling, bisa ada komentar ataupun like. Itu kan termasuk interaksi sosial. Kemudian ada navigasi cepat, yaitu yang tadi menggeser akun tanpa ada jeda atau flag.
Kemudian pengalaman negatif, intensitas berlebih. Nah, jadi kadang story itu terlalu cepat atau kesentuh tipis malah bergeser. Sehingga ketika kita mau fokus ke story tersebut itu sering ulang-ulang gitu, balik ataupun terkena eh, apa misalkan barang terus klik lagi sendiri gitu. Nah itu yang kurang perlu ada di desain. Kemudian presentasi terburuk, stiker sulit ditempatkan di tempat, ada grid-gridnya itu kadang nggak tahu tempatnya di mana. Terus yang ketiga ini ada umpan balik like lemah. Jadi like ini kenapa menurut saya karena like-nya itu kadang kita klik like itu nggak sadar kita, kadang kita pencet ataupun klik double sehingga like tersebut itu yang seharusnya kita nggak like ataupun harusnya kita ingin like itu nggak tahu sehingga perlu menunjukkan bahwa itu kan baliknya itu perlu ditingkatkan gitu. Kemudian ada iklan mengganggu ini kadang mulai apa semakin berkembangnya zaman itu iklan udah mulai di mana-mana dan masuk ke kelas-kelas story, jadi itu sebenarnya sangat mengganggu. Kemudian ada sensitivitas sensitivity jadi responsivitas layar terhadap ketukan dan terang-terang tidak konsisten, tentuan ringan sudah dianggap tak hingga story lewat, tentuan ringan sudah dianggap tag padahal cuma kegeser. Terus tampak pengguna kalimat kontrol harus kembali ke story sebelumnya, manipulasi langsung. Terus kemudian ada interaksi stiker dan teks kurang fleksibel, tidak ada bantuan GIF snap untuk menempatkan versi stiker sehingga rata-rata tidak simetris, tampak pengguna kehabisan di waktu, hasil kurang rapi, manipulasi langsung. Kurangnya umpan balik untuk like. Nah, dalam mengetahui nanti yang perubahan warna hasil umpan balik ketika atau benar. Pengguna akurat seperti ini bisa terjadi lag ganda atau malah lag tersebut tidak diketahui. Dan di saat ini ada tiga yang saya sampaikan. Penyesuaian sensitivitas sentuhan opsi ada rendah, sedang tinggi untuk tekanan lebih kuat. Dan sebagai sentuhan ringan, lingkaran progres visual saat menekan lama untuk jeda. Jadi ini manipulasi langsung plus kontrol personal. Mode presisi untuk stiker dan teks. Jadi aktif ya icon garis editor. Kita tambah begini sebagai garis bantu, tampil sudut rotasi dan skala. Itu snap edge and snap to end center. Kemudian ada tombol ratakan untuk mode objek. Yang terakhir, umpan balik klik, visual like. Jika sampai kecil main ke atas tab, kita tingkat transisi warna abu dan notifikasi error sudah di opsi coba lagi saat lagi masalah. Nah ini adalah prototip Gazebo. Jadi di pengaturan sensitif ini saya menambahkan fitur di setting baru, yaitu sensitivitas sentuhan story. Ada rendah, sedang, tinggi. Sedang ini standar, ada rendah, membutuhkan tekanan lebih untuk merespon tinggi, respon terhadap sentuhan ringan. Kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Kemudian ada trigger motor presisi, ini ada saya tambahkan 3 ya. Yang pertama ada penggaris, penggaris itu untuk menunjukkan ukuran pada gambar yang mau kita in story. Jadi kita mau ukuran berapa itu bisa diatur. Kemudian ada 360 derajat. Ketika kita memutar gambar ingin menghadap kemana-kemana itu nggak ada muncul ini berapa derajat. Nah itu saya tambahkan agar muncul ini apakah bisa lurus, ini apakah 80 derajat, ini apakah 70 derajat seperti itu. Kemudian ada grid ini untuk ini sebenarnya opsional. Jadi ketika kita mau masang foto banyak itu kan bisa disesuaikan pada grid tergantung kemauan kita untuk bikin story seperti apa. Kemudian yang ketiga ada umpan balik like. Jadi itu saya menambahkan ketika kita melakukan aktivitas like story. Nah itu maka sarankan muncul animasi seperti hati di atasnya yang tidak ada transisi. Ada animasi hati tersebut melayang. Kemudian ada getaran. Ini sebenarnya nggak perlu notif, tapi saya tambahkan notif untuk menunjukkan bahwa ketika kita meng-like story tersebut terjadi animasi getaran. Nah, dan juga ada power error.
Jika misalkan koneksi internet tidak akan atau lemot atau terganggu, kita melakukan live itu alangkah baiknya ada notif plus. Mengapa like ini menurut saya sangat berpengaruh karena di anak muda itu like itu sangat mempengaruhi perasaan seseorang ya. Ya seperti itu. Kemudian ada jasa malware yang pertama ini sebagai pembuat story ya. Jadi buka Instagram, kemudian ambil video atau foto entah dari galeri atau kamera langsung, kemudian edit dan post. Terserah kita mau edit sesuai kemauan kita atau enggak, kemudian langsung post. Kemudian untuk di orang lain tonton story bisa tahan, bisa swipe, bisa like, kemudian di swipe. Kemudian setelah buat story tersebut kita bisa masukkan ke highlight atau uh, arsip seperti itu. Jadi kesimpulannya Instagram Story menerapkan paradigma interaksi jenis secara bersamaan dalam satu fitur. Kemudian yang kedua, manipulasi langsung adalah fondasi utama, namun harus didukung umpan balik yang kuat. Yang ketiga, masalah utama teridentifikasi, sensitivitas, spesifika, dan umpan balik lain. Yang keempat, solusi desain berupa prinsip Hinderman, Hinderman, kontrol umpan balik, dan reversibilitas. Desain interaksi adalah proses berkelanjutan, evaluasi penggunaan nyata selalu diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.